cinta sejati tidak mengenal usia, status, atau masa lalu dari seseorang. Kadang ia datang dari arah yang tak terduga, lewat orang yang sederhana tapi tulus. Dan ketika dua hati saling menerima, maka yang tersisa hanya bahagia. Namaku Diah, janda umur 35. Toko grosir sembako yang ditinggalkan mendiang suamiku dulu, sekarang jadi sumber nafkah sekaligus tempatku pura-pura sibuk biar gak diganggu cowok-cowok sok mapan. Pagi itu, aku lagi ngitung stok minyak goreng waktu Pak Eko dateng. Duda anak, satu umurnya hampir 50, selalu wangi dan pakai batik lengan pendek. Belanjanya gak seberapa, tapi ngobrolnya lama. "Dia, kamu makin cantik aja, sendiri terus, gak bosen," katanya sambil nyengir. Aku senyum tipis. "Toko rame terus, Pak, gak sempet mikirin bosen." Dia ketawa pelan, matanya lihat-lihat dadaku yang kebetulan ketat bajunya hari itu. Aku pura-pura ngelirik catatan stok. "Kapan kita ngobrol serius, Dia? Aku serius loh soal yang tempo hari." Aku berhenti nulis, lalu bilang pelan, "Saya belum siap, Pak. Masih banyak yang harus diurus." Padahal yang bener, aku udah muak ditawarin hidup mapan sama cowok tua-tua yang sok dermawan. Semuanya sama, ngajak nikah tapi mulutnya manis, tangannya gatel. Malamnya, aku duduk di teras sambil ngopi, ada tamu datang, Pak Budi, mantan pacar waktu kuliah, sekarang duda anak 2. Dulu kami putus karena dia kawin sama pilihan orang tuanya, sekarang dia datang minta kesempatan kedua. Aku udah berubah. "Ya, aku serius sekarang," katanya sambil ngelus tanganku. Aku tarik pelan tanganku dari genggamannya. "Aku udah bukan dia yang dulu, Bud. Aku gak butuh janji. Aku butuh orang yang hadir tanpa banyak ngomong." Dia diam lalu pamit. Aku masuk rumah dengan hati aneh. Mungkin aku capek, mungkin juga aku kesepian. Pagi itu cerah banget. Suasana toko udah mulai lumayan rame. Aku lagi atur karung-karang beras yang numpuk di pojokan waktu si Ijah, pegawai yang bantuin sejak lama, nyeletuk. "Bu, kipas di gudang mati lagi. Panas banget tuh di dalam." Aku ngelirik jam. Masih jam 8 lewat dikit. "Ntar siang aja panggil tukangnya," kataku. Tapi belum ada 5 menit, ada cowok masuk bawa tas perkakas, pakai kaos hitam pudar, celana jeans belel, mukanya agak hitam kena matahari. Tapi ganteng, serius. Bukan yang licin-licin kayak cowok salon, ada kalem-kalemnya, ada polosnya. "Permisi, saya Agus dipanggil buat benerin kipas." Suaranya pelan, agak ragu. Aku ngangguk pelan. "Oh ya, dari siapa ya?" "Katanya Bu Ijah tadi telepon teman saya yang dikirim." Si Ijah dari belakang teriak. "Iya Bu, Agus tuh anaknya Pak Sardi, yang dulu pasang lampu di rumah belakang." "Oke, gudang di belakang Mas, tapi panas loh," kataku sambil senyum kecil. Dia senyum balik, giginya rapi, bersih. "Saya udah biasa kepanasan Bu." Aku gak tahu, tapi entah kenapa aku ngikutin dia jalan ke gudang. Biasanya aku nyuruh orang lain ngawasin teknisi, tapi entah kenapa aku sendiri yang ikut. Mungkin karena penasaran, mungkin karena pinggangnya kelihatan pas dia nunduk ambil obeng dari tas. Di gudang dia langsung kerja, tangannya cekatan, matanya fokus. Aku duduk di kursi plastik tua, pura-pura main HP, padahal curi-curi pandang. "Mas Agus umur berapa?" tanyaku tiba-tiba. Dia berhenti sejenak. 30 Bu." Aku senyum tipis. "Masih muda ya, belum nikah?" Belum kepikiran, tepatnya belum ada yang cocok."
Jawabannya, jujur banget, aku gigit bibir bawah, tahan senyum. Mataku gak sengaja turun ke arah lengannya yang keringetan, tapi kok kayak menarik ya. Nggak tahu kenapa, tapi ada sesuatu di diri Agus yang bikin aku ngerasa adem. Beda sama cowok-cowok tua yang penuh taktik. Bu, boleh pinjem tangga? Kabelnya kejepit di atas, katanya sambil berdiri. Aku kaget. Oh iya, ntar saya ambilin. Pas aku balik dengan tangga kecil dari samping toko, Agus sudah lepas kaosnya. Badannya terlihat kurus tapi tegap, keringetan tapi nggak bau. Aku berdiri sebentar di pintu gudang, mungkin terlalu lama. Dia nengok. Maaf bu, gerah banget, saya biasa kerja gini. Aku cuma senyum. Santai aja mas, toko ini juga isinya keringat semua. Kami ketawa bareng dan entah kenapa pagi itu terasa lebih lama dari biasanya dan lebih hangat di bagian yang aneh. Pagi itu aku belanja ke pasar seperti biasa, beli cabai, bawang, minyak sampai bumbu dapur yang stoknya mulai menipis. Jalannya sempit, picek dan penuh suara teriakan pedagang. Aku biasa santai, tapi hari itu bawaan banyak banget. 2 tangan penuh plastik besar, pundak pegal dan napas ngos-ngosan waktu jalan balik ke parkiran mobil. Aku baru aja hampir nabrak becak waktu dengar suara laki-laki di belakangku. Wah Bu Diah, angkatannya banyak banget, mau saya bantuin? Aku nengok cepat. Agus pakai kaos abu dan celana jeans, bawa ransel kecil di punggung, matanya nyengir lucu. Loh, Mas Agus ngapain di pasar? Tanyaku kaget tapi seneng juga. Nganterin Bibi belanja. Tadi barusan pulang. Lihat ibu susah payah bawa belanjaan. Masa saya tinggal? Tanpa nunggu jawaban, dia ambil sebagian plastik dari tanganku. Ringan aja, soalnya udah biasa bantu ibunya di rumah. Kebetulan ya? Kataku sambil jalan pelan bareng dia. Nggak nyangka ketemu. Namanya juga rezeki, bisa bantuin ibu, rezeki saya juga. Jawabnya sambil senyum. Kami jalan ke parkiran pelan-pelan. Sesekali dia nyeletuk iseng. Ini kalau saya jadian sama ibu, kayaknya tiap hari bisa bantuin ke pasar. Aku ketawa kecil. Wah, itu godaan atau lamaran, Mas? Dia ketawa lebar. Tergantung Bu Diah jawabnya apa. Sampai di mobil, aku naruh belanjaan ke bagasi, Agus bantu rapiin sampai pintunya aku tutup. Masih ada waktu. Saya mau traktir makan bakso deket sini. Lapar juga habis angkut-angkut. Kataku agak malu-malu. Mau banget Bu, boleh, pas lapar. Jawabnya tanpa mikir panjang. Kami duduk di warung bakso dekat gerbang pasar. Warung tua tapi enak. Dia pilih duduk di luar, dekat pohon, anginnya sejuk. Aku pesan 2 mangkok dan es teh manis. Sambil nunggu bakso dateng, kami berdua ngobrol banyak. Tentang kerjaan dia yang serabutan, tentang keluarganya di kampung, tentang hidup yang kadang nyebelin tapi tetap harus dijalani. Mas Agus kayaknya gampang akrab ya, kataku sambil nyeruput teh. Dia senyum agak ngangkat alis. Saya suka ngobrol Bu, tapi nggak semua orang enak diajak ngobrol kayak ibu. Aku nyengir. Pujian ya? Sedikit sih Bu, tapi kayaknya bener. Bakso akhirnya datang, kami makan bareng. Sesekali matanya lihat aku, senyumnya selalu ramah, nggak genit, tapi ada hangatnya. Jujur ya Bu, katanya sambil nyuap bakso. Saya suka sama perempuan yang kuat kerja, mandiri, tapi tetap anggun, kayak Bu Diah. Aku berhenti ngunyah, mataku menatap dia sebentar. Mas ini sering ngomong manis ke semua perempuan.
Dia ketawa pelan. Enggak, cuman ke yang saya pengen deketin. Aku diam sejenak. Ada degup pelan di dada. Enggak tahu kenapa, tapi aku enggak keberatan dideketin sama Agus. Sejak hari di pasar itu, Agus makin sering mampir ke tokoku. Kadang bantu angkat karung, kadang cuma numpang ngadem sambil ngobrol sebentar. Tapi anehnya, aku gak pernah keberatan, justru nunggu-nunggu. Pagi-pagi suka kepikiran sendiri. Hari ini Agus bakal muncul gak ya? Si Ijah pembantu yang ikut bantuin di toko malah suka godain aku kalau Agus datang. Ibu tuh beda kalau Mas Agus sudah nongol, mukanya jadi segar, katanya sambil cekikikan. Aku cuma bisa senyum. Ah, kamu itu Jah, mulutnya tajam. Tapi memang ada sesuatu di Agus yang bikin aku nyaman. Gak sekadar tampan, tapi caranya ngobrol, caranya mandang, dan sikapnya yang selalu sopan, walau kadang isengnya bikin pipi panas sendiri. Sore itu, toko udah mau tutup. Aku lagi hitung kas di meja kasir. Agus nongol, bawa 2 teh botol dingin, ditaruhnya 1 di depanku. Hadiah buat ibu toko paling cantik hari ini, katanya santai. Aku nyengir. Hari ini doang cantiknya. Kalau tiap hari ntar ibu GR, katanya sambil duduk di bangku sebelah meja. Kami ngobrol biasa, tapi tiba-tiba dia diam sebentar terus lihat aku. Bu Diah, saya mau nanya sesuatu, katanya agak serius. Aku nengok. Apa mas? Malam minggu ini, ibu kosong nggak? Aku kaget, hati langsung deg-degan. Loh, nanya-nanya gitu emang kenapa? Dia senyum kecil, agak nunduk kayak anak kecil yang malu. Kalau ibu nggak sibuk, saya pengen ngajak jalan, nggak jauh-jauh kok. Makan, lihat-lihat lampu kota, jalan santai aja, ibu kan capek terus kerja, sekali-sekali santai biar segar. Aku diam, lihat dia sebentar, senyumnya tulus banget, nggak maksa, tapi juga nggak main-main. Gimana ya? Aku pura-pura mikir, padahal di dalam hati udah loncat-loncat. Kalau nggak mau, nggak apa-apa bu, katanya cepet-cepet. Saya ngerti kok. Aku langsung nyela. Bukan nggak mau, cuma ya malu aja. Dia ketawa pelan, matanya ngelirik aku. Kalau malu, kita duduk di tempat gelap aja biar nggak kelihatan. Aku ketawa juga, cubit lengannya pelan. Mas Agus ini ya, dasar tukang goda. Dia angkat 2 jari. Sumpah, godainnya cuma 1 orang, Bu. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku nunggu malam minggu. Pagi itu, toko lagi sepi pas aku baru buka. Masih setengah ngantuk, rambut belum benar-benar rapi. Tiba-tiba, malah ada mobil sedan hitam berhenti di depan. Keluar dari sana, seorang pria mapan, jas rapi, rambut penuh uban, tapi mukanya bersih dan wangi banget. Namanya Pak Arfan, kenalan lama dari supplier beras premium. Dia langsung nyamperin aku yang masih berdiri di pintu. Bu Diah, maaf mendadak. Tapi saya memang sengaja kesini. Saya udah lama pengen ngobrol serius, katanya kalem. Aku agak bingung. Ada apa, Pak? Dia napas panjang, lalu bicara pelan, tapi mantap. Saya sudah lama sendiri, anak-anak juga udah mapan, dan saya pikir saya butuh teman hidup lagi. Saya tahu ini mendadak, tapi saya ingin melamar ibu. Saya bisa menjamin hidup ibu tenang, nyaman. Saya serius. Aku bengong, gimana enggak? Aku belum jawab, cuma senyum kikuk. Tapi aku sadar, ada seseorang yang baru masuk dari pintu samping. Agus dan dia dengar semua.
Dia diam di dekat rak gula, pura-pura lihat-lihat barang, tapi matanya kelihatan, beda. Pak Arfan pulang dengan sopan, gak maksa, cuman minta aku pikirkan baik-baik. Tapi setelah mobilnya Pak Arfan pergi, suasana toko jadi aneh. Agus duduk sambil buka botol minuman dingin dari kulkas. Tapi kali ini gak ada senyum, gak ada candaan, cuman wajah datar dan bahu yang kelihatan tegang. Mas Agus, aku nyamperin pelan. Enak ya kalau punya banyak pilihan, katanya sambil nyeruput minuman. Ada yang muda, ada yang tua, ada yang tampan, ada yang kaya. Ibu bisa pilih yang mana aja. Aku duduk di sebelahnya. Mas ngomong apa sih? Dia nggak lihat aku. Saya tahu diri kok, Bu. Saya siapa, cuma tukang bantuin toko. Nggak bisa janjiin mobil atau rumah, cuman bisa bantuin angkat karung. Mas, suaraku makin pelan. Dia malah berdiri, mau nongloyor pergi. Tapi, waktu dia melewati sisi rak belakang, tempat agak tersembunyi dari pintu masuk, aku narik lengannya pelan. Dia nengok masih cemberut. Tanpa mikir panjang, aku maju sedikit dan cium pipinya cepat. Cuman 1 detik, tapi cukup bikin dia langsung kaget. Bu, dia. Matanya langsung melotot kecil. Aku senyum bisik pelan. Yang aku pilih bukan cuma soal duit, tapi soal hati. Agus diam sebentar, terus senyumnya kembali, lebar banget. Matanya berbinar, dan tangannya langsung ngelus pipi yang tadi aku cium. Wah, gawat, saya bisa semangat kerja sebulan penuh cuma gara-gara itu. Aku ketawa kecil. Shh, jangan keras-keras, ntar si Ijah denger. Kalau dia denger, sekalian aja saya peluk Budiah di depan dia. Bisiknya sambil nyengir nakal. Hari itu suasana toko jadi cerah banget. Bukan karena promo sembako, tapi karena pipi Agus yang terus merah dan hatiku yang makin yakin. Angin malam minggu itu adem banget. Aku duduk manis di boncengan motor Agus, tanganku nahan ujung jaketnya. Jalanan kota udah agak lengang, lampu jalan bergantian menyala redup. Rasanya kayak remaja lagi, padahal umur udah lewat kepala 3. Bu, kita kemana? Tanya Agus waktu motor pelan di lampu merah. Aku senyum kecil. Saya yang pilih tempat ya? Boleh dong, yang penting saya bisa duduk dekat ibu. Aku cuma nyikut pinggangnya pelan. Jangan genit di jalan. Setelah muter-muter agak jauh, aku tunjukkan tempatnya. Rumah makan pemancingan yang agak pinggir kota, tenang dan dikelilingi kolam ikan. Saung-saungnya kecil-kecil satu-satu, atapnya rumbia dengan lampu kuning temaram. Aku udah pernah kesini sekali bareng teman-teman arisan, tempatnya nyaman banget buat ngobrol. Wah, ini keren, kata Agus pas kami duduk di saung kayu, kaki bisa selonjor ke atas. Kan saya yang pilih, jawabku bangga. Pelayan datang bawa menu, kami pesan ikan gurame bakar, tumis kangkung, sama teh tawar panas. Sambil nunggu, kami ngobrol ngalor ngidul. Agus duduk selonjor, sandaran bahunya nempel ke dinding saung, matanya menatap kolam. Tempat begini bikin pengen ngobrol semalaman. Ngobrol doang, godaku. Dia nyengir. Kalau saya ngomong jujur, ntar ibu malah minta pulang. Aku ngakak pelan. Udah ngomong aja, paling saya cubit doang. Agus tiba-tiba ngelirik aku, senyumnya berubah lebih lembut. Bu, tahu nggak? Dari semua perempuan yang pernah saya temui, nggak ada yang kayak ibu. Nggak cuma cantik, tapi kuat, tegas, tapi juga hangat. Saya nggak tahu ini cinta, suka atau apalah, tapi tiap hari saya pengen deket terus. Aku diam sebentar, hati rasanya penuh.
Aku nengok dia, matanya jujur banget. Aku pegang gelas teh, pura-pura fokus ke uapnya. Mas, saya juga ngerasa beda, tapi saya takut. Takut kenapa? Takut ini cuma sementara, takut saya yang berharap lebih. Dia maju dikit, tangannya pelan megang punggung tanganku yang lagi pegang gelas. Saya nggak akan pergi, Bu. Kalau Ibu percaya, saya akan buktiin. Aku senyum, dan untuk pertama kalinya, aku biarkan tanganku digenggam Agus. Lama-lama, hangat, aneh, tapi bikin tenang. Makanan datang, kami makan bareng, saling suap, saling ledek. Di antara tawa dan suara jangkrik, aku lupa semua rasa takut. Angin dari kolam berembus pelan, bawa aroma air dan daun-daunan. Lampu bohlam kecil di sudut saung redup, cukup untuk lihat wajah Agus yang dari tadi senyumnya nggak hilang-hilang. Gurame bakar udah hampir habis, tapi obrolan kami makin hangat. Agus duduk lebih dekat dari sebelumnya. Sandarannya udah makin miring ke arahku. Aku sengaja pura-pura sibuk ngaduk teh panas, tapi sesekali nyuri pandang ke matanya yang menatapku terus. "Budiah," katanya pelan, suaranya berubah serius. Aku tetap pura-pura kalem. "Saya boleh cium Ibu?" Aku refleks nyengir sinis. Mas Agus ini ya, baru sekali jalan udah minta cium. Dia malah ketawa kecil. Iya kan cuma nanya, takutnya nanti Ibu nyesel gak nyicip Agus. Aku garuk pelipis, pura-pura gak peduli. Mas pikir saya cewek sembarangan. Saya bukan ABG yang gampang dirayu. Tapi tanganku gak narik dari dekatnya. Bahkan waktu dia nyandar dikit lagi, aku tetap diam. Agus bisik pelan banget. Saya serius. Dari tadi nahan, soalnya Ibu kelihatan cantik banget malam ini. Aku melotot. Mas ngomong gitu ke semua perempuan ya? Enggak, cuman ke yang bikin saya deg-degan. Dan sebelum aku sempet ngelawan, wajahnya udah deket banget. Bibirnya nyium pipiku, lembut, singkat, tapi cukup bikin jantungku lompat. Lah, aku dorong bahunya pelan. Mas Agus enaknya. Tapi dia senyum jahil. Tadi Ibu diam aja, itu artinya boleh kan? Aku cemberut, pura-pura kesel, padahal pipi rasanya panas semua. Ya udah, tapi cukup, jangan macam-macam lagi. Tapi dia malah makin deket. Satu lagi, biar genap, katanya manja. Mas, sebelum protesku selesai, bibirnya udah nyentuh bibirku, lembut, gak buru-buru. Dan aku gak bisa bohong, aku diam, bukan karena pasrah, tapi karena aku suka. Aku bales, gak lama, tapi cukup buat kami berdua saling sadar, ini bukan sekadar suka. Begitu selesai, kami sama-sama diam. Aku ngelirik dia, dia senyum. Bu, makin hari saya makin gila kayaknya, katanya pelan. Aku pelan-pelan nyender ke bahunya. Iya, saya juga Mas. Tapi jangan buru-buru ya, hati saya ini masih luka. Tapi kalau Mas sabar mungkin bisa sembuh. Dia pegang tanganku lagi, kuat tapi lembut. Saya gak kemana-mana Bu, saya tungguin sampai Ibu yakin. Saung itu jadi saksi. Saksi dua hati yang mulai saling percaya, saling tertarik, dan diam-diam mulai jatuh cinta. Di akhir malam, sebelum motor kami kembali ke jalan kota, Agus sempat berhenti motor di jalan sepi. Budiah, katanya pelan. Aku nengok. Ya? Dia nyender dikit ke arahku. Saya boleh peluk Ibu? Aku kaget, tapi malah senyum. Tapi jangan lama-lama. Dan di bawah lampu jalan yang redup, pelukan pertama kami terjadi, gak lama, tapi cukup buat bikin hatiku yakin. Aku jatuh cinta lagi.
Malam makin larut waktu motor Agus berhenti depan rumahku. Lampu teras masih nyala, suara jangkrik bersautan dari kebun samping. Aku masih duduk di boncengan, belum mau turun. Rasanya belum pengen perpisahan malam ini. "Mas mampir dulu bentar ya," kataku pelan. Agus nengok agak kaget. "Serius, Bu?" Aku angguk sambil senyum tipis. "Cuma sebentar, minum teh dulu sebelum pulang." Agus matikan mesin, lepas helm, dan ikut aku masuk. Rumah sepi, cuma lampu ruang tengah yang nyala, Ijah udah tidur. Aku ambil 2 gelas dan seduh teh manis hangat di dapur. Agus duduk di sofa, matanya masih ngamatin sekeliling. "Rumah ibu nyaman ya?" katanya waktu aku duduk di sebelahnya sambil nyodorin teh. "Biasa aja, tapi enak buat istirahat," jawabku. Kami duduk agak dekat, bau hampir bersentuhan. Aku sempat melirik, Agus kayak nahan-nahan diri. Dia pegang gelas dengan 2 tangan, matanya ngelirikku. "Tadi disaung," katanya pelan. "Saya takut ibu marah." Aku senyum simpul. "Kalau saya marah tadi mas sudah saya tampar." "Loh, tapi nggak ditampar." "Berarti saya nggak marah," jawabku pelan tapi tegas. Kami saling pandang sebentar. Rasanya kayak ada listrik kecil nyetrum di antara kami. Aku tarik napas. "Mas, saya ajak mampir ini. Bukan karena saya berani, tapi karena saya pengen mas tahu, saya udah mulai percaya." Agus narik gelas, naruh di meja, lalu pelan-pelan megang tanganku. Kali ini, aku gak nolak, malah aku genggam balik. "Ibu tahu?" dia tanya pelan. "Apa?" "Kalau dari awal, saya tuh udah beneran serius, gak main-main." Aku tatap matanya, kali ini lebih dalam. "Saya mulai tahu mas, dan itu yang bikin saya takut sekaligus senang." Kami diam sebentar, hanya detak jam dinding dan napas yang terdengar. Lalu tiba-tiba Agus ngelus punggung tanganku dan mendekat. "Boleh peluk lagi nggak?" Aku senyum kecil. "Tapi jangan kelamaan," tetangga saya mulutnya tajam. Kami sama-sama ketawa kecil, lalu pelan-pelan aku sandarkan kepala ke bahunya, hangat, tenang. "Bu," bisik Agus. "Saya betah kayak gini terus." Aku menutup mata. "Kalau mas beneran niat, kita bisa obrolin pelan-pelan." Pelan-pelan kami makin nyaman. Tapi aku tahu malam ini harus tetap ada batas. Aku berdiri, beresin gelas, dan antar Agus sampai depan pintu. "Saya pulang ya, Bu." Aku senyum sambil bukain pintu. "Iya, tapi lain kali mampirnya boleh lebih lama, asal Ijah nggak di rumah." Agus melongo, terus nyengir lebar. "Wah, itu kayaknya kode ya." Aku cuma ketawa, terus dorong pelan pundaknya. "Udah, pulang sana, kebanyakan mikir nanti makin pede." Dia ketawa kecil, lalu turun dari teras. Sebelum naik motor, dia nengok lagi. "Malam ini indah banget, Bu." Aku angguk. "Iya, saya juga ngerasa, saya nggak sendiri lagi." Seharian ini pikiranku kacau, Agus nggak kelihatan sama sekali. Biasanya kalau pagi dia kirim pesan singkat, minimal "Selamat pagi, Bu," atau "Sudah sarapan belum?" Tapi hari ini sepi. Aku coba WA, centang 1, ku telepon tapi nggak diangkat. Sekali, 2 kali, 3 kali, tetap sama, jantungku dak-dikduk. Ada apa ini? Masih kesal sama ucapan sindiranku kemarin. Apa aku kelewat manja semalam? Atau apa dia pikir aku terlalu menggampangkan perasaan? Aku bolak-balik dari dapur ke ruang tengah, lalu ke kamar. Hati rasanya gak tenang, gak bisa makan, gak bisa tidur siang. "Aduh Mas Agus,"
Jangan bikin aku mikir macem-macem dong, gumamku sambil melamun di teras. Menjelang maghrib, aku bahkan sempat kepikiran buat naik motor dan cari ke rumahnya. Tapi gengsiku kayak menahan. Masa aku yang nyari duluan? Aku mulai pasrah waktu azan Isya terdengar. Aku masuk ke dalam, baru mau duduk nonton TV, tiba-tiba terdengar suara salam dari depan. Assalamualaikum. Suaranya khas, suara Agus. Dek, aku buru-buru berdiri dan intip dari balik tirai. Bener, Agus datang tapi nggak sendiri. Ada seorang lelaki setengah baya dan seorang perempuan anggun berhijab, pasti paman dan bibinya. Tanganku langsung dingin. Ini beneran? Aku buru-buru buka pintu sambil senyum canggung. Waalaikumsalam, silahkan masuk mas. Bapak ibu. Agus cuman tersenyum kalem, bibinya menggandeng lenganku lembut saat masuk. Aku suguhkan teh dan camilan seadanya. Aku duduk di hadapan mereka dengan hati berdebar kencang. Paman Agus mulai bicara. Setelah menyeruput teh, suaranya lembut tapi tegas. Begini Bu Dia, kedatangan kami malam ini mewakili keluarga untuk menyampaikan niat Agus. Aku terdiam, mataku langsung melirik Agus yang menunduk sambil tersenyum simpul. Agus sudah lama cerita tentang ibu, tentang perkenalan kalian, tentang kekagumannya pada sosok ibu yang mandiri, tangguh dan bijak. Malam ini, kami datang ingin melamar ibu secara baik-baik. Jantungku hampir meledak. Aku sempat bingung harus jawab apa. Bibirku terbuka, tapi suara seolah tertahan di tenggorokan. Agus akhirnya angkat bicara pelan. Maaf kalau seharian ini saya nggak kasih kabar. Saya sibuk bantu nyiapin ini semua, Bu. Sengaja biar jadi kejutan. Aku masih terdiam, hanya bisa menunduk. Pipiku panas. Apa saya boleh tahu jawaban ibu malam ini? Tanya pamannya sabar. Aku pandang satu persatu wajah mereka, lalu kutatap Agus. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya penuh harap. Pelan-pelan aku angguk. Saya terima lamarannya. Jawabku lirih. Bibi Agus langsung menggenggam tanganku. Senang. Agus tersenyum lebar. Lega sekali tapi ia tetap duduk sopan, tidak berlebihan. Tak lama setelah itu, mereka pamit pulang. Agus sempat menatapku lama di depan pintu. Makasih sudah percaya sama saya. Aku balas senyum. Tapi jangan panggil Bu lagi dong. Agus ketawa kecil. Oke mbak ya, sekarang udah resmi, jadi boleh mikir lebih jauh kan? Malam makin larut sekitar jam 9. Aku baru selesai mandi dan mau rebahan, hati masih hangat oleh kejutan lamaran tadi. Tapi, jujur, ada sedikit rasa sepi juga. Hari ini sebenarnya hari ulang tahunku, tapi seperti tahun-tahun sebelumnya, nggak ada yang inget. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Aku juga nggak berharap apa-apa. Ulang tahun di umur segini bukan lagi soal pesta. Aku cuma ingin hidupku tenang dan ada seseorang yang peduli. Aku baru menarik selimut. Lampu kamar sudah kupadamkan. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Beberapa detik kemudian, tok 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 tok, ketukan pintu. Aku sempat panik. Siapa malam-malam gini? Tapi perasaanku langsung bilang, Agus, aku buru-buru pakai daster dan jalan keluar ke ruang depan. Begitu ku buka pintu, benar saja Agus berdiri sambil tersenyum canggung, membawa kotak kecil dengan lilin menyala di atasnya. Selamat ulang tahun Mbak Diah, ucapnya pelan. Aku terpaku, mataku langsung panas. Kok Mas tahu? Suaraku nyaris bergetar. Agus nyengir.
Saya ingat waktu di meja kasir ada salinan KTP ibu, saya catat tanggalnya, sengaja nggak bilang dari tadi, biar jadi kejutan yang kedua. Aku menutup mulutku, menahan tangis. Air mataku tak bisa dibendung. Seumur hidup, mungkin ini ulang tahun paling mengharukan. Nggak ada kado mahal, nggak ada pesta, tapi ada perhatian tulus dari lelaki yang datang dengan niat baik. "Tiup lilinnya, Bu," katanya lembut. Aku mengangguk, meniup lilin kecil di atas kue coklat itu, lalu pelan-pelan aku mendekat, ku genggam tangannya, dan tiba-tiba aku peluk dia erat. "Terima kasih, Mas. Makasih banget," ucapku lirih. Air mataku membasahi pundaknya, Agus membalas pelukanku hangat. Saya pengen jadi orang pertama yang bikin ibu merasa dihargai, terutama di hari spesial ibu. Kue kecil itu kami letakkan di meja ruang tamu, kami duduk sebentar, tak banyak bicara, hanya senyum dan saling pandang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar dicintai. Sebulan setelah malam ulang tahunku, semuanya berjalan lancar. Agus makin sering datang dan keluarga kami mulai akrab. Paman dan bibinya beberapa kali mampir membantu urus ini itu. Tanpa ribet, kami sepakat mengadakan akad nikah sederhana di rumah. Tanpa gedung mewah, tanpa resepsi besar, hanya orang-orang terdekat, tawa, dan doa yang hangat. Agus tampak gagah dengan batik coklat, sementara aku memakai kebaya sederhana warna salem. Saat ijab kabul dilafalkan Agus, jantungku berdetak tak karuan. Rasanya seperti hidupku mulai dari halaman baru, tapi dengan hati yang sudah tak kosong lagi. Beberapa minggu terakhir kami jaga jarak. Agus memang suka menggoda, suka memeluk dan mencium kening atau pipiku dengan manja, tapi dia nggak pernah lebih. Katanya, "Saya mau semua yang lebih itu halal dulu, Bu." Itu yang bikin aku makin yakin, dia bukan cowok biasa. Dan malam itu, malam pertama kami sebagai suami istri, kami menginap di hotel kecil dekat pinggiran kota. Udara sejuk, lampu temaram, dan hanya suara jangkrik yang menemani. Aku sempat gugup, duduk di tepi ranjang sambil merapikan selimut. Agus keluar dari kamar mandi hanya pakai kaos dan celana pendek. Dia senyum, lalu duduk di sampingku, tangannya menggenggam jemariku. "Mbak Dia," bisiknya lembut. Aku menoleh pelan. "Iya, Mas." Agus menatapku dalam, lalu pelan-pelan mendekat dan mencium bibirku. Bukan ciuman terburu-buru, tapi ciuman hangat yang bikin tubuhku merinding. "Aku janji," katanya, setelah melepaskan ciuman itu, "malam ini aku gak cuma jadi suami buat kamu, tapi juga sahabat, pelindung, dan tempat pulang." Aku hanya bisa menunduk, air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Karena akhirnya, setelah perjalanan panjang, aku punya seseorang yang benar-benar mencintaiku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa lengkap sebagai perempuan. Setelah makan malam, kami menghabiskan waktu duduk berdua di teras, hanya ditemani lampu gantung meredup dan suara alam malam. Angin sejuk meniup lembut rambutku, sementara tangan Agus tak pernah lepas menggenggam jemariku. Kami tertawa, ngobrol, dan saling curi pandang. Tapi suasana makin pelan, makin diam. Dan akhirnya saatnya masuk kamar, aku sempat gugup, jantungku berdetak cepat. Apalagi waktu melihat Agus menutup pintu. Lalu pelan-pelan berjalan ke arahku yang duduk di tepi ranjang. Dia duduk di sampingku, senyumnya sedikit canggung. "Mbak," katanya pelan.
Aku menoleh, membalas senyum itu. Tapi jangan ketawa ya. Lanjutnya pelan. Aku bingung. Kenapa? Agus menggaruk tengkuknya. Aku belum pernah yang kayak gini. Aku terdiam beberapa detik. Maksudnya, Mas belum pernah. Agus langsung mengangguk sambil menunduk malu. Iya, makanya aku agak kikuk, grogi malah. Padahal biasanya aku bisa ngegombalin Mbak terus. Tapi sekarang malah lidahku kayak lu. Aku gak bisa nahan senyum. Lucu lihat Agus yang biasanya percaya diri, jadi gugup begini. Aku peluk dia pelan, lalu menyandarkan kepala di bahunya. Gak apa-apa Mas, pelan-pelan aja, kita gak perlu buru-buru. Agus membalas pelukanku erat sekali, lalu tangannya menyentuh pipiku. Yang penting, malam ini kita bareng, bisikku. Perlahan kami mulai berani saling menatap lebih lama, cuman kami terasa hangat dan tulus, seperti dua jiwa yang akhirnya ketemu rumahnya. Agus sempat canggung saat mulai melepas pakaiannya sendiri, bahkan sempat salah arah narik tali ituku. Kami malah sempat ketawa berdua, tapi justru dari situ aku tahu semua kini ini nyata, gak dibuat-buat. Saat akhirnya kami bersatu dalam pelukan panjang, aku bisa merasakan betapa dalam rasa yang aku simpan. Meskipun canggung, walau belum berpengalaman, tapi setiap sentuhannya terasa jujur. Dan malam itu, kami bukan cuma saling mencintai, tapi saling belajar jadi milik satu sama lain. Malam itu terasa panjang, tapi bukan karena lelah, justru sebaliknya. Setelah semua rasa yang akhirnya tersampaikan, aku dan Agus berbaring di atas ranjang, masih menyelimuti tubuh kami berdua. Aku bersandar di dadanya, jari-jariku menggambar lingkaran kecil di kulitnya yang hangat. Napasku masih sedikit naik turun, tapi hatiku begitu tenang. Agus mengusap pelan rambutku. Kamu capek, Mbak? Aku geleng pelan. Enggak. Malah nyaman banget. Aku gak nyangka, ternyata kamu selembut ini. Agus tertawa kecil, suaranya renyah. Lah iya, tadi kamu yang ngajarin. Aku cubit pelan pinggangnya, iseng. Beberapa detik hening, sampai akhirnya aku buka suara, lebih pelan, nyaris berbisik. Mas maaf ya. Agus menoleh. Lu kok minta maaf? Aku menahan napas sejenak lalu lanjut. Aku nyesel, kamu tuh baik banget, jujur, lugu, tapi kamu dapat aku yang, ya bukan yang pertama. Agus diam sebentar, lalu memelukku lebih erat. Mbak, aku tahu semua itu sebelum aku mutusin buat nikahin kamu, dan aku tetap milih kamu, karena yang penting buat aku, kamu milih aku hari ini, sekarang, selamanya. Air mataku hampir jatuh lagi, tapi ku tahan, hatiku hangat. Agus benar-benar tulus. Seseorang yang menerima aku sepenuhnya tanpa embel-embel masa lalu. Tapi tiba-tiba, Agus geser badannya, matanya menatapku sambil nyengir jahil. Tapi boleh nanya nggak? Aku heran. Apa? Boleh, minta lagi. Bisiknya pelan dengan suara manja. Aku langsung dorong bahunya pelan. Mas Agus. Lah, tadi enak banget, Mbak. Masa cuma sekali? Aku pura-pura cemberut, tapi senyumku gak bisa ditahan. Dia memang gak pernah kehilangan gaya ngegoda, tapi malam itu untuk pertama kalinya aku menjawab permintaan itu tanpa ragu. Karena mulai malam itu aku bukan cuma jadi istri di atas kertas, tapi istri di hatinya juga. Cahaya matahari yang masuk dari selatirai bikin mataku kedap-kedip. Aku meraba sebelah,
Agus masih tidur pulas, napasnya teratur, wajahnya damai banget. Baru kali ini, aku lihat dia benar-benar istirahat tanpa mikirin kerjaan atau motor kesayangannya. Aku lihat jam di meja samping ranjang, mataku langsung melotot. Mas Agus, bisikku sambil goyang-goyang bahunya. Dia cuma meringkuk makin dalam. Udah jam 10, Mas. Agus langsung buka mata, bangun dengan rambut acak-acakan. Jam 10? Astaga, kita kesiangan. Aku duduk sambil ketawa, nahan geli lihat ekspresinya panik sendiri. Kesiangan gara-gara siapa? Hayo kudaku. Agus nyengir. Lah, kamu juga semangat banget tadi malam. Sekali minta gak berhenti-berhenti. Aku lempar bantal kecil ke dia. Mas Agus, iseng terus. Kami berdua malah ketawa keras-keras, geli, bahagia, aneh. Baru pertama kali ngerasa jadi pasangan sungguhan. Bukan cuma di atas pelaminan, tapi juga di kasur, ditawa, di malas-malasan bareng. Setelah mandi dan sarapan seadanya, kami siap-siap pulang. Sesuai kesepakatan, setelah nikah, kami bakal tinggal di rumahku. Rumah kecil tapi penuh kenangan, apalagi toko grosir di depan masih jadi sumber hidupku. Agus sempat berdiri lama di depan pintu sebelum kami berangkat. Masih gak nyangka ya, sekarang kita suami istri beneran, katanya sambil megang tanganku. Aku angguk tersenyum, dan rumah itu sekarang bukan cuma rumahku, tapi rumah kita. Agus cium keningku pelan. Ayo pulang Bu Agus. Aku tertawa. Siap Pak dia. Kami berangkat naik motor, tas-tas kecil kami diikat di belakang. Angin menyambut dan jalanan menuju rumah tiba-tiba terasa baru karena sekarang kami benar-benar melangkah sebagai satu. Sudah 3 bulan berlalu, sejak pernikahan sederhana kami, hidupku berubah, tapi bukan jadi ribet, malah makin ringan. Agus ternyata cepat beradaptasi. Bahkan sekarang udah jago ngatur stok barang di toko. Setiap pagi dia bantu angkut karung beras, telur dan minyak ke etalase depan. Kadang sambil nyanyi-nyanyi gak jelas, bikin aku dan karyawan senyum-senyum sendiri. Pagi ini kami duduk di teras rumah sambil minum teh hangat, sinar matahari hangat, burung-burung cerewet, tapi hatiku adem. Mas, aku nyenggol pelan lengannya. Dia lagi sibuk ngelus perutku yang mulai agak menonjol. Terima kasih ya, udah pilih aku, padahal banyak yang lebih muda, lebih bersih mungkin. Agus cium tanganku pelan. Mbak, aku pilih kamu bukan karena masa lalu kamu, tapi karena aku pengen masa depanku ada kamu. Aku senyum sambil tahan air mata. Bukan sedih, tapi bahagia. Kadang hidup gak ngasih yang kita mau di awal. Dulu aku pernah jatuh, pernah mikir gak akan ada yang mau sama janda umur 35. Tapi ternyata cinta itu datang di waktu dan bentuk yang gak terduga. Agus, berjaka 30 tahun, yang awalnya cuma suka bantuin belanjaan, ternyata datang sebagai jawaban. Bukan cuma buat jadi suami, tapi jadi sahabat, jadi tawa, jadi rumah baru. Kami saling pandang, saling senyum, dan saat angin sore berhembus pelan, aku tahu cinta bukan soal siapa duluan atau siapa lebih sempurna. Cinta itu tentang siapa yang mau tinggal dan tetap bertahan. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi,
Di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.